Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Kelas 11 Farmasi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara pemberian obat berdasarkan pada bentuk sediaan obat. Bersama saya, Apoteker Bimo. Baiklah, untuk memiliki cara pemberian obat berdasar bentuk sediaan obat, kita juga harus melihat rute pemberian obat. Memilih rute pemberian obat ada beberapa pertimbangan. Di antaranya harus menghendaki tujuan terapinya mau seperti apa. Pengen berefek lokal atau pengen berefek sistemik. Kemudian harus dipilih juga apakah awal kerja obatnya pengen cepat atau masa kerjanya lama. Kita harus mempertimbangkan juga bagaimana cara atau stabilitas obat di dalam lambung atau usus, kemudian relatif security atau keamanan relatif dalam penggunaannya. Apakah dalam penggunaan obat itu ada hal-hal yang akan menghambat efek obat tadi. Kemudian ada juga kita harus mempertimbangkan rute yang tepat agar pasien dan dokter sama-sama nyaman dalam penggunaan obat tersebut. Selain itu juga kita harus memikirkan tentang harga obatnya. Apakah karena setiap bentuk sediaan obat tentunya memiliki harga yang berbeda-beda karena bahan aktif ataupun bahan tambahan untuk masing-masing bentuk sediaan obat juga berbeda. Kemudian kemampuan pasien untuk menelan obat, itu contoh untuk obat oral. Kita harus mempertimbangkan juga bagaimana kemampuan pasien untuk menelan. Rute pemberian obat ada dua, yaitu jalur enteral atau enteron atau saluran pencernaan, dan juga ada jalur parenteral atau jalur non-enteral. Untuk jalur enteral, ada beberapa bentuk sediaan atau rutenya. Yang pertama adalah oral, sublingual, bukal, dan rektal. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu cara pemberian obat oral. Cara pemberian obat oral itu merupakan rute pemberian yang paling umum, karena rute ini paling sering kita jumpai di masyarakat. Bentuknya tablet, puyer. Kemudian obat dalam bentuk sediaan oral merupakan obat yang melalui rute paling kompleks dan paling lama sampai pada organ sasaran. Dimana ketika kita menelan obat, mengkonsumsi obat lewat oral, maka obat akan diabsorpsi terlebih dahulu melalui saluran cerna, lambung atau usus halus, kemudian baru memasuki sirkulasi portal atau sirkulasi di hepar. Di hepar, obat tersebut akan mengalami metabolisme tingkat pertama yang kita kenal dengan first pass effect. First pass effect ini akan mengurangi efikasi atau efektivitas dari obat. Keuntungan dari sediaan oral yaitu mudah dalam penggunaan, penyediaannya, kemudian ekonomis karena harganya relatif lebih murah dan sediaannya tidak perlu steril, tapi bersih. Kerugian yaitu rasanya tidak enak, kemudian akan mengurangi kepatuhan pasien. Untuk obat-obat yang dapat mengiritasi lambung, maka bentuk sediaan oral ini akan menimbulkan efek iritasi pada lambung. Kemudian untuk penggunaan obat oral ini tentunya pasien harus dalam kondisi sadar. Tadi kita sudah bahas bahwasanya obat ini akan mengalami first pass effect atau first pass metabolisme yang ada di hepar. First pass metabolisme ini salah satu sistem tubuh untuk
mendetoksifikasi atau mengurangi efek beracun dari obat. Untuk penggunaan obat oral ini, kerugiannya yang lain adalah absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. Untuk obat-obat oral ini yang kalau di rumah sakit, biasanya perawat akan menyediakan bagi obat, kartu rencana pengobatan, kemudian tempat obat disposable atau yang gampang dibuang untuk penggunaan obat-obat, atau juga kita menyediakan marker atau stemper untuk menggerus. Pertama-tama sebelum kita memberikan obat oral ke pasien, siapkan peralatan dan kita wajib untuk mencuci tangan. Kemudian kaji apakah pasien itu mampu meminum obat atau tidak. Karena ada beberapa pasien yang tidak akan mampu untuk meminum obat oral. Kemudian akan lakukan evaluasi apakah obat tadi akan mengiritasi lambung atau tidak. Kemudian ambil obat yang diperlukan, siapkan obat yang diperlukan. Kemudian pastikan pasiennya tepat dulu. Jika diberi obat tidak enak atau tidak nyaman dalam penggunaan, mungkin pasien bisa diberi es batu atau pisang untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Tetap pastikan bersama pasien sampai obat itu benar-benar dikonsumsi atau ditelan oleh pasien. Obat enteral berikutnya adalah sublingual. Sublingual obatnya akan kita letakkan di bawah lidah. Keuntungan obat sublingual ini adalah obat tidak perlu steril tetapi bersih. Obat tidak cepat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Obat yang diletakkan sublingual tidak akan melintasi hepar atau tidak akan memasuki fase first pass effect, di mana obat ini caranya adalah diletakkan di bawah lidah sehingga akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Di mana kita ketahui di bawah lidah ada beberapa kelenjar dan juga ada sublingual arteri atau pembuluh darah sublingual. Kerugian dari pembelian obat sublingual, obat harus enak karena diletakkan cukup lama di bawah lidah. Resikonya yaitu dapat terjadi iritasi mulut, pasien harus sadar, dan untuk obat-obat yang lipofil atau yang dapat larut dalam lemak. Pastikan obat berada di bawah lidah, jangan dikunyah. Tablet akan hancur dengan sendirinya dan terserap. Biasanya obat bereaksi dalam 1 menit dan akan menimbulkan efek selama 3 menit. Berikutnya adalah bukal. Bukal adalah sediaan obat yang diletakkan di antara pipi dan gusi. Seperti ini. Kemudian keuntungan dari tablet sediaan bukal ini adalah cukup mudah penggunaannya, obat tidak perlu steril tetapi efeknya relatif lebih cepat. Kerugian dari sediaan bukal adalah tadi harga biasanya relatif mahal karena obatnya harus enak. Resikonya dapat mengiritasi mulut karena diletakkan di antara mulut dan gusi. Sama seperti sublingual tadi, pasien harus sadar dan obat-obat yang lipofil atau bisa larut dalam lemak. Kemudian rektal. Obat-obat yang dalam bentuk sediaan digunakan melalui rektal atau rektum atau anus biasanya berbentuk suppositoria. Obat-obat yang digunakan melalui rektal mempunyai keuntungan obat relatif diserap. Kemudian pasien tidak harus sadar, karena pasien tidak sadar pun kita dapat memasukkan obatnya melalui rektum.
cara penggunaan obatnya adalah tidak nyaman, itu salah satu kerugiannya. Obatnya harus lipofil dan untuk penyimpanannya suppositoria ini harus berada di dalam kulkas atau di suhu dingin di bawah 8 derajat Celcius. Berikutnya adalah krim salep. Krim salep ini relatif penggunaannya menggunakan aplikator. Krim salep rektal ini menggunakan aplikator, jadi bentuk sediaan krim ini dimasukkan ke dalam aplikatornya. Setelah itu baru nanti didorong ke dalam rektal atau anus. Kemudian untuk obat-obat vaginal itu juga sama. Biasanya obat vaginal ini bentuknya ovula. Ovula digunakan biasanya berefek lokal sebagai anti jamur pada vagina. Penggunaannya menggunakan aplikator seperti ini. Jadi obat diletakkan di ujung aplikator, kemudian dimasukkan ke dalam vagina dan didorong. Setelah itu baru ditarik kembali keluar. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk sediaan obat melalui rute parenteral. Rute parenteral ini merupakan tidak melalui saluran pencernaan. Contoh-contoh obat sediaan parenteral yaitu obat sediaan yang dimasukkan intravena, intramuskuler, subkutan, kemudian intratekal, transdermal, dan inhalasi. Mengapa obat ini disebut dalam bentuk parenteral? Obat-obat bentuk sediaan parenteral biasanya merupakan obat-obat yang sulit diserap di saluran cerna. Kemudian obat-obat ini juga bisa ditujukan untuk pasien-pasien yang tidak sadar. Karena efek penggunaan sediaan obat parenteral ini paling cepat, maka kita memerlukannya agar efeknya cepat terjadi dan dosis obatnya paling mudah terkendali. Yang pertama adalah intravena. Intravena seperti ini dalam tubuh ada kita bisa melihat biasanya warna biru ungu di lengan itu adalah pembuluh darah vena. Jadi obat diinjeksikan masuk ke dalam pembuluh darah vena. Keuntungan dari sediaan intravena ini adalah obat akan cepat masuk ke dalam sirkulasi sistemik karena akan berada di dalam dalam vena. Kemudian bioavailabilitas atau ketersediaan obat 100%. Kenapa? Karena obat akan langsung masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Kemudian sediaan intravena akan dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar. Apa kerugian dari sediaan intravena? Yang pertama, sediaan ini harus steril karena akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kerugian berikutnya, jika injeksi tidak tepat pada vena, maka akan menimbulkan rasa sakit. Terjadi resiko iritasi. Yang berikutnya adalah jika penghitungan dosis tidak tepat, maka akan terjadi resiko kelebihan dosis. Ketika sudah kelebihan dosis, maka dosis tidak akan bisa ditarik kembali. Kerugian berikutnya adalah untuk sediaan intravena ini tidak bisa dilakukan mandiri oleh pasien, harus dilakukan oleh tenaga medis. Berikutnya sediaannya adalah sediaan intramuskuler. Apa itu sediaan intramuskuler? Sediaan intramuskuler adalah sediaan obat yang dimasukkan melalui otot. Jadi diinjeksikan ke dalam otot. Keuntungan dari sediaan intramuskuler, absorpsi relatif lebih cepat, dapat diberikan pasien tidak sadar.
Kerugian sama seperti kerugian dari intravena, perlu prosedur steril, dapat terjadi iritasi pada tempat-tempat injeksi dan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien. Berikutnya adalah sediaan subkutan. Sediaan subkutan diinjeksikan di bawah kulit seperti ini. Nah, ketika sebelum diinjeksikan, maka di posisi seperti inilah jarum needle dari injeksi akan masuk. Keuntungannya sama seperti parenteral yang lain, dapat dilakukan pada pasien tidak sadar. Subkutan relatif pasien bisa melakukan sendiri dengan ukuran jarum yang pendek dan kecil. Sama kerugiannya perlu prosedur steril, oleh karena itu maka sediaan ini sediaan parenteral harganya relatif lebih mahal. Bisa timbul rasa nyeri dan dapat terjadi iritasi pada tempat injeksi. Berikutnya adalah intratekal. Intratekal yaitu obat dimasukkan ke dalam cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini sama keuntungannya, absorpsi lebih cepat, pasien tidak sadar dapat diberikan, dan dapat digunakan untuk dosis yang sangat kecil. Kerugiannya, untuk sediaan intratekal hanya dilakukan oleh ahlinya. Sering timbul rasa sakit dan tidak nyaman. Berikutnya adalah transdermal. Transdermal itu obat akan diabsorpsi di bawah kulit seperti ini dengan patch. Seperti kalau kita sediaan sering kita dipakai itu koyo cabai, maka dia akan transdermal, akan menembus kulit sediaannya secara kontinu, masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi kalau koyo dia hanya akan di permukaan saja, memberikan sensasi rasa hangat. Tetapi obat-obat yang diberikan transdermal menggunakan transdermal patch akan menembus ke dalam kulit, masuk ke dalam pembuluh darah. Resikonya adalah terjadi iritasi lokal. Obat berikutnya adalah inhalasi. Nanti salah satu transdermal kita akan bahas berikutnya adalah obat-obat dalam bentuk sediaan topikal. Kita bahas dulu inhalasi. Inhalasi dihisap melalui saluran nafas, biasanya untuk penderita asma. Keuntungannya dapat terus-menerus diberikan walaupun pasien tidak sadar dengan menggunakan sungkup atau kemudian di ventilator. Kerugian obat dari inhalasi, bentuk sediaan obatnya hanya dalam bentuk aerosol, sehingga dalam bentuk butir-butir cairan yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Kerugiannya dapat terjadi iritasi pada saluran nafas. Kita akan bahas berikutnya tentang bentuk sediaan obat topikal. Bentuk sediaan obat topikal merupakan bentuk sediaan obat yang menempel pada mukosa, baik itu mukosa kulit, mukosa mata, hidung, kemudian mukosa vagina, dan mukosa telinga. Kita pertama adalah tetes mata. Kita harus melihat bagaimana penggunaan tetes mata yang benar. Sebelum menggunakan tetes mata, kita harus mencuci tangan. Ketika kita sebelum pakai, pastikan tangan kita bersih. Kemudian pastikan ujung penetes tidak retak. Kemudian jangan menyentuh ujung penetes karena akan mengurangi sterilitas dari ujung aplikator atau penetesnya. Berikutnya, miringkan kepala agak ke belakang, tarik ke bawah kelopak mata sehingga membentuk kantong di kelopak mata bawah.
Teteskan atau pegang pipet dengan tangan yang lain sedekat mungkin dengan mata tanpa menyentuhnya sambil melihat ke atas. Pastikan tetesan masuk ke dalam kantung yang kantung kelopak mata bawah. Jika lebih satu tetes di mata yang sama, tunggu setidaknya 5 menit untuk tetesan kedua agar tetesan pertama tadi bisa terabsorpsi dulu di mukosa mata. Selanjutnya tutup mata selama 2-3 menit dengan kepala menghadap lantai. Kemudian pasang kembali tutup dari tetes mata tersebut. Untuk penggunaan salep mata sama. Yang pertama kita harus cuci tangan dulu. Pastikan pegang salep mata tadi dengan tangan yang satunya. Kemudian tangan yang lain akan membentuk kantong mata di kelopak mata bawah. Setelah selesai menggunakan meneteskan atau mengoleskan salep mata ini, maka kita wajib juga kembali harus cuci tangan lagi. Jika kita menggunakan atau mengoleskan lebih dari 1 tetes, tunggu 5 menit atau 10 menit baru kita berikan olesan berikutnya. Kemudian kita ada sediaan tetes telinga. Sama, sediaan tetes telinga ini sebelum pakai kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian buka telinganya. Jika pasien anak-anak, maka telinga ditarik ke arah luar agar lubang telinga lebih lebar. Tetapi kalau untuk dewasa, maka daun telinga kita tarik ke atas. Setelah mengaplikasikan, maka diwajibkan untuk cuci tangan kembali. Untuk tetes hidung, yang pertama adalah bersihkan hidung pasien atau hidung kalian. Kemudian cuci tangan. Selanjutnya adalah semprotkan obat ke dalam hidung. Kemudian kalau sudah disemprotkan dalam hidung, maka usahakan langsung menunduk sehingga posisi hidung akan terbalik. Diharapkan obat akan lebih cepat masuk ke dalam hidung, ke dalam rongga hidung. Obat semprot hidung sama, prinsipnya adalah sama. Setelah menyemprotkan, maka tundukkan kepala di antara lutut. Jadi kepala posisi di bawah. Baik, itu saja dari materi pemaparan saya. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca lampiran materinya. Kemudian setelah kalian membaca dan memahami lampiran materi serta video ini, maka silakan dikerjakan evaluasi yang sudah ada di dalam e-learning kalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Semoga bisa ketemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.